Perkenalkan, nama saya Tresya Sinarametan. Saya dari kelas 18F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang menuliskan capaian pembelajaran mata pelajaran IPAS di dalam kurikulum Merdeka dan identifikasi konten esensial dan kompetensi capaian pembelajaran IPS. Kita langsung masuk saja. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran IPAS di fase A. Capaian umumnya, di fase ini umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya baik secara verbal maupun nonverbal dengan menggunakan berbagai gambar atau media simbol karya. Di akhir fase A, peserta didik diharapkan belajar untuk melakukan proses inquiry, yaitu mengamati dan mengajukan pertanyaan terkait apa yang ada pada dirinya maupun kondisi atau fenomena atau peristiwa sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan, pencobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, dan mengaplikasikan pengalaman belajar dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Capaian per elemennya. Di akhir fase A, peserta didik mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya maupun kondisi di lingkungan rumah dan di sekolah serta mengidentifikasi permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengoptimalkan penggunaan panca indera untuk melakukan pengamatan dan bertanya tentang makhluk hidup dan perubahan benda ketika diberikan perlakuan tertentu. Peserta didik menggunakan hasil pengamatan untuk menjelaskan pola sebab akibat sederhana dengan menggunakan beberapa media atau alat bantu. Peserta didik mengenal anggota tubuh manusia atau panca indera, menjelaskan fungsinya dan cara merawatnya dengan benar. Peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-ciri umumnya. Peserta didik mampu mengelaborasikan pemahamannya tentang konsep waktu, mengenal nama-nama hari, nama bulan, kondisi cuaca dalam keterkaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Peserta didik mampu mendeskripsikan identitas diri dan orang di sekitarnya, sehingga dapat menerima perbedaan yang ada pada diri manusia. Peserta didik mampu mendeskripsikan silsilah keluarga, peran serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, kelompok, atau sekolah. Peserta didik dapat mendeskripsikan benda-benda di lingkungan sekitar sebagai dari lingkungan alami dan buatan, mendeskripsikan kondisi lingkungan rumah dan sekolah dalam bentuk gambar atau detail sederhana. Peserta didik dapat membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat, mencerminkan perilaku hidup sehat dan ikut serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Dalam dia punya konten esensial IPS pada fase A, yaitu yang pertama, konsep diri dan sosial, yaitu memahami identitas diri, peran dalam keluarga dan masyarakat, serta menghargai perbedaan individu. Yang kedua, interaksi sosial, yaitu belajar berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Yang ketiga, lingkungan alam dan sosial, yaitu mengenali lingkungan sekitar, baik alam maupun buatan, serta memahami pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat, waktu dan peristiwa, memahami konsep waktu, hari, bulan, serta keterkaitannya dengan peristiwa sehari-hari. Yang kelima, perubahan, yaitu memahami bahwa segala sesuatu mengalami perubahan baik pada diri sendiri maupun lingkungan. Dia punya kompetensi capaian pembelajaran IPS pada fase A. Yang pertama, mengamati dan menjelaskan, yaitu peserta didik dapat mengamati lingkungan sekitar dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Yang kedua, berinteraksi, yaitu peserta didik dapat berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga, menghargai perbedaan, yaitu peserta didik dapat menghargai perbedaan individu dan kelompok. Yang keempat, peduli lingkungan, peserta didik memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Yang kelima, berpikir kritis, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban tentang fenomena sosial. Kita masuk ke yang kedua, yaitu capaian pembelajaran IPAS di fase B. Capaian umumnya,
Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan atau percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Capaian per elemennya, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia atau panca indera. Peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Peserta didik dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi kalor, listrik, bunyi, cahaya. Peserta didik memanfaatkan segala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Di akhir fase ini, peserta didik menjelaskan tugas, peran, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah, serta mendeskripsikan bagaimana interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Peserta didik mampu menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Peserta didik mendeskripsikan keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Peserta didik mengenal keragaman budaya kearifan lokal, sejarah, atau baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai, manfaat, atau memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Di identifikasi konten esensial IPS pada fase B ini, yaitu yang pertama, interaksi sosial atau memahami peran dan tanggung jawab dalam masyarakat serta interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, geografi, yaitu mengenal berbagai bentang alam, letak geografis, serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sejarah, yaitu memahami sejarah lokal dan nasional serta tokoh-tokoh penting. Yang keempat, ekonomi, memahami konsep kebutuhan dan keinginan, nilai uang, serta cara memenuhi kebutuhan. Yang kelima, budaya dan keberagaman, yaitu mengenal berbagai budaya, kearifan lokal, serta pentingnya menjaga keanekaragaman. Kompetensi capaian pembelajaran IPS pada fase B ini, yang pertama yaitu menganalisis, mampu menghubungkan berbagai konsep dan informasi untuk menarik kesimpulan. Yang kedua, menjelaskan, yaitu mampu menjelaskan fenomena sosial dengan menggunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, menerapkan atau mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai keberagaman, yaitu mampu menghargai perbedaan budaya dan keberagaman hayati. Yang kelima, berpikir kritis, yaitu mampu mengajukan pertanyaan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu capaian pembelajaran IPAS pada fase C. Capaian umumnya, pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan,
mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Capaian per elemennya, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pahamannya terhadap konsep gelombang, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, ekonomi. Di akhir fase ini, peserta didik menggunakan peta konvensional atau digital untuk mengenal letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Peserta didik mengenal keragaman budaya nasional yang dikaitkan dengan konteks kebinekaan. Peserta didik menceritakan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan imperialisme, merefleksikan perjuangan para pelawan dan upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta meneladani perjuangan pahlawan dalam tindakan nyata sehari-hari. Di akhir fase ini, peserta didik mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi, masyarakat, dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar. Dengan penuh kesadaran, peserta didik melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap kekayaan kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya serta nilai ilmiah dari kearifan lokal tersebut. Konten esensial IPS yang dapat diidentifikasi pada fase C yaitu yang pertama, sistem sosial, yaitu memahami bagaimana sistem sosial bekerja, termasuk interaksi antara individu, kelompok, dan institusi. Yang kedua, geografi, yaitu mengenal letak geografis Indonesia, berbagai kondisi alam, serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sejarah, yaitu memahami sejarah, perjuangan bangsa Indonesia, nilai-nilai kepahlawanan, dan keberagaman budaya. Yang keempat, ekonomi, yaitu memahami berbagai kegiatan ekonomi, konsep uang, dan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kelima, kewarganegaraan, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai kebangsaan. Yang keenam, kearifan lokal, mengenal dan menghargai keragaman budaya serta nilai-nilai kearifan lokal. Kompetensi capaian pembelajaran IPS pada fase C, yaitu yang pertama, berpikir sistemik, yaitu mampu melihat keterkaitan antara berbagai komponen dalam suatu sistem. Yang kedua, menganalisis, yaitu mampu menganalisis informasi dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, yaitu mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang kreatif. Yang keempat, mengambil keputusan, yaitu mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang kelima, berkomunikasi, mampu menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas dan efektif. Yang keenam, berkolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Demikian presentasi saya. Terima kasih.